Kalau semua pemain pengen disukai, Zlatan cuma pengen ditakuti. Di saat dunia yang memuja kerendahan hati, ada satu sosok yang berdiri di atas semuanya. Dia adalah Zlatan Ibrahimovic. Dia bukan sekadar pemain bola. Dia adalah panggung, satu nama yang mengubah ego jadi legenda. Kalau kamu berpikir sepak bola cuma tentang kerja tim, maka kamu belum pernah melihat Zlatan bermain. Ibu galak, macam Tsunade di anime Naruto. Tapi Zlatan, dia punya satu hal, keyakinan bahwa dunia harus tunduk padanya. Sejak kecil, dia tak pernah ingin disukai, dia ingin ditakuti. Kemudian ajak merekrutnya. Mereka pikir dapat anak emas, yang datang justru badai. Saat Ajax membeli, Zlatan mereka kira itu proyek jangka panjang. Tapi Zlatan datang bukan untuk dibentuk. Dia datang untuk meledak. Saat pelatih menyuruh oper bola, Zlatan bilang, "Kenapa harus oper kalau aku bisa cetak sendiri? Bakat bisa dilatih." Tapi Zlatan, dia tak pernah bisa dikendalikan. Di Serie A, Zlatan nggak main bola, dia berperang. Juventus, Inter, AC Milan, semua pernah merasakan taringnya. Tendangan kungfu, sundulan api, dan selebrasi seperti panglima. Zlatan membuat Serie A jadi medan tempur dan dirinya. Jadi jenderal yang tak bisa dikalahkan. Bukan sekadar striker, tapi simbol kekuasaan yang dibangun lewat keangkuhan. Saat dia datang, PSG itu klub kaya. Saat dia pergi, PSG jadi kerajaan. Di Prancis, Zlatan jadi raja. "Aku datang sebagai raja, pergi sebagai legenda," katanya gol demi gol, drama demi drama. Zlatan bukan hanya top skor, dia top show. Dan ketika dia bicara, semua kamera berhenti untuk mendengar. Debut, gol dari setengah lapangan. Cuma Zlatan yang bisa. Di MLS, semua pikir dia datang buat pensiun. Tapi Zlatan datang dengan niat untuk menaklukkan. Gol dari jarak jauh, selebrasi seperti gladiator, dan komentar seperti raja. "Mereka butuh aku datang." Dan Amerika akhirnya tahu bahwa sepak bola bisa sekeren film aksi. Umur 39, bagi Zlatan, itu baru babak pertama. Kembali ke Milan di usia nyaris 40, Zlatan buktikan satu hal. Singa tua tetap bisa berburu. Dia bukan cuma cetak gol. Dia jadi pemimpin. Saat anak muda butuh inspirasi, Zlatan beri contoh. Dengan suara keras dan kaki yang masih tajam. Zlatan bukan sombong. Dia cuma jujur dengan cara yang bikin orang panas. Banyak yang benci Zlatan karena gaya bicaranya. Tapi, dia tak peduli. Bagi Zlatan, kesombongan adalah bentuk kejujuran yang paling murni. Dia tak minta disukai. Dia hanya minta dihormati. Dan seperti biasanya, dia dapat dua-duanya. Zlatan bukan legenda karena statistik, tapi karena sikap. Dia mungkin sudah gantung sepatu. Tapi, cerita Zlatan belum berakhir. Karena dia tak pernah hidup sebagai pemain biasa. Dia hidup sebagai legenda. Kalau sepak bola adalah agama, maka Zlatan bukan nabi. Tapi Tuhan bagi dirinya sendiri. Zlatan itu bukan inspirasi. Dia intimidasi yang bikin kamu jadi kuat. Dia tidak datang membawa harapan. Dia datang membawa peringatan. Kalau kamu lembek, jangan dekat-dekat, karena Zlatan tidak menyentuh, dia menghantam. Pemain lain belajar dari kekalahan. Zlatan belajar bagaimana. Zlatan tidak pernah butuh validasi, karena dia tahu dirinya sendiri sudah. Kamu jadi bagian dari cerita yang dia hancurkan. Di balik semua ego itu, ada anak kecil yang cuma ingin dunia tahu, aku bisa. Mungkin itulah kenapa dia marah. Karena sejak kecil, dunia tak pernah memeluknya. Jadi dia peluk dirinya, sendiri dengan cara yang kasar. Banyak pemain gantung sepatu. Tapi Zlatan, dia menggantungkan dunia. Setelah pensiun, tidak ada air mata. Mungkin terdengar, gila, tapi saat kamu lihat ke lapangan, dan membuat kita jatuh cinta lagi pada kekacauan itu.
Karena di balik semua taktik, kita semua masih suka melihat pemain yang bisa bilang, "Aku lebih baik dari kamu." Dan aku akan membuktikannya.